Sahabat usia Mas, pada 16 Desember 2024 yang baru lalu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memecat 27 kadernya. Ini pemecatan yang sungguh luar biasa, sehingga terjadi gegap gempita di dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. Dan tentu saja suasana perpolitikan di Indonesia juga terjadi gegap gempita pula. Paling tidak menjadi sorotan perpolitikan nasional maupun situasi dunia juga pasti menyoroti Indonesia. Karena partai ini satu-satunya partai yang berani memecat kadernya dalam waktu yang bersamaan, jumlahnya 27 orang. Tidak main-main. Nah, kader-kader ini adalah orang-orang yang potensial, ya, karena ada yang calon dari calon dari gubernur, wali kota, bupati, ya, wakil presiden, ya, itu dicopot semua, dipecat, ya. Dan semua surat itu ditandatangani oleh ketua umum partai dan sekretaris jenderal partai. Nah, pada tanggal 16 itu merupakan deklarasi yang sungguh luar biasa. Jelas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, itu. Nah, ini yang dari 27 ini yang paling banyak disorot oleh masyarakat adalah mantan presiden, yaitu Joko Widodo. Nah, dengan alasan yang boleh dikatakan paling krusial dibanding yang lain. Ya, selain alasan dia tidak mendukung, ya, kader yang dicalonkan jadi presiden dan wakil presiden oleh PDIP, ya, itu kan sama sekali tidak didukung oleh Presiden Joko Widodo ketika masih menjabat, ya, waktu itu. Nah, ini termasuk sebuah pelanggaran, ya, karena tidak menjalankan kesesuaian dengan konsep internal PDIP. Selain itu, ya, yang paling parah itu ya campur tangan, intervensi dengan MK yang berkenaan dengan kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, terutama anak sulungnya Gibran yang bisa menjadi wakil presiden, ya, calon wakil presiden ketika itu. Ya, akhirnya si Gibran yang kader PDIP nyebrang karena diambil, dicomot oleh Partai Golkar dan dia juga diam-diam saja. Begitu juga dengan menantunya. Ya, kalau menantunya boleh dikatakan karena belum dicopot sudah ikut partai yang lain, Gerindra. Nah, dari sini ketiga orang, ya, keluarga dan Jokowi ini paling banyak mendapat sorotan. Tapi yang paling banyak disoroti adalah Joko Widodonya. Ya, Joko Widodo ini memang akhirnya menjadi sorotan utama dari para pengamat politik, dari netizen, dari para politisi, ya. Bahkan ada ya basa-basi untuk menerima. Hanya Golkar sendiri yang sudah menyatakan anggota kehormatan tidak perlu pakai kartu tanda anggota. Nah, ini kan sebetulnya hanya sebuah gaya saja untuk menerima dan tidak akan mendapatkan posisi, ya, tidak akan bisa mengambil sesuatu perannya, ya, gitu. Dan tampaknya dengan pemecatan itu partai-partai yang lain pastilah akan
memperhatikan kenapa sampai dipecat. Kalau diterima misalnya oleh partai X, ya, pasti juga akan ragu-ragu karena kinerjanya seorang politisi yang sudah cukup lama menjadi kader PDIP tiba-tiba setelah lengser dari jabatan presidennya dicopot dengan tidak hormat, ya, karena bunyinya pemecatan kan masyarakat tahunya itu berarti pemecatan, pemutusan hubungan yang tidak terhormat. Ya memang begitulah kondisinya. Nah dari yang lain, ya, yang sampai ke 27 orang yang dipecat itu, kader-kadernya baik itu yang sampai di Papua sana, di luar Jawa. Umumnya dipecat itu karena satu hal, yaitu anggota atau kader PDIP yang mencalonkan dirinya menjadi pimpinan dari daerah-daerah tertentu untuk kemarin pilkada serentak itu nyebrang ke partai yang lain. Ya. Lalu yang lainnya itu karena etika, ya, tidak mau mendukung kader yang dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, termasuk presiden juga tidak mendukung, ya, calon presiden dan wakil presidennya. Ketika itu Presiden Joko Widodo ya, itu tidak mendukung kader dari PDIP yang dicalonkan jadi calon presiden dan wakil presiden itu. Lalu banyaklah, jadi hampir separuh seperti itu tidak mendukung, dan yang separuh lagi nyebrang. Ya, kayak Bobi itu kan termasuk yang nyebrang itu. Nah ini semua tentu jagat perpolitikan di Indonesia menjadi ramai. Apakah langsung, ya, masyarakat. Nah itulah kondisi yang ada di partai PDIP. Kalau partai yang lain memang tenang-tenang saja karena jauh hari sebelumnya sudah ada isu, ya, ketika sebelum pemilihan presiden itu sudah ada isu bahwa PDIP akan ditenggelamkan, ya, akan dihancurkan lah. Malahan pada saat ini akhirnya ketua umum PDIP juga yang akan melakukan kongres pada tahun 2025 nanti juga sudah mendengar bahwa dalam kongres itu akan ada usaha untuk menggembosi, usaha untuk ngobok-ngobok, usaha untuk merusak, ya. Padahal biasanya hal-hal seperti itu juga terjadi di dalam internal saja. Nah ini kan suara sudah ada di sana. Memang untuk dibuktikan secara empirik itu ya tidak mudah karena memang sasus-sasus itu lebih lebih menghangatkan gitu. Nah, apakah nantinya dalam pertanyaan-pertanyaan kepada presiden, wakil presiden, lalu menantunya, ya, jawabannya kan semua sudah ada. Intinya kalau Joko Widodonya itu partai perorangan, sekalipun partai perorangan itu nggak pernah ada, tapi toh itu yang dinyatakan. Lalu kalau yang Gibran selaku wakil presiden akan mendukung seluruh kegiatan yang sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Kalau yang Bobi Nasution menyatakan saat ini kan aku sudah partai
kader Partai Gerindra. Nah, ini kan semua sudah menunjukkan apa namanya ya rencana-rencana kehidupan dalam berpolitiknya ke depan. Apakah orang 27 yang dipecat itu semuanya sepaham dengan garis Pak Joko Widodo, ya, garis untuk bersatu bersama-sama, untuk bersama-sama mendirikan partai, ya, karena Joko Widodo masih sangat kuat didukung oleh Projo, ya, dan Projo ini terus-menerus ya memberikan angin segar. Pak Jokowi masih muda, masih kuat untuk berpolitik. Tapi sekali lagi menurut saya, kalau memang Pak Jokowi itu sangat kuat, ya tentunya bisa membuat partai sendiri. Tapi kalau pada saatnya ditunggu-tunggu tidak bisa membuat partai, ya memang beliau ya memiliki kecakapan yang bukan untuk mendirikan sesuatu, ya, tapi hanya untuk menjalankan sesuatu dari pihak-pihak tertentu itu. Karena seorang pendiri ini mesti gagasannya harus kuat, juga konsep-konsepnya juga banyak. Padahal sampai saat ini kan beliau ini dikenal menggunakan banyak tangan. Ya, sehingga kasus-kasusnya yang seperti Tom Lembong, ya, akhirnya ya mengumumkan bahwa itu juga ada tali campur tangan dari presiden ketika itu. Malahan banyak pihak lah sekarang yang mulai membuka. Ya, jadi sekali lagi, apakah Pak Presiden ketujuh itu Joko Widodo sanggup, mampu untuk membuat apa namanya partai baru, sekalipun pada saat ini para pendukungnya atau orang-orang yang sepaham dengan dia, kan dia dikatakan sebagai politikus yang cerdik, yang jenius, yang canggih, ya, canggih gitu. Karena dapat mengantarkan anaknya, ya, hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun bisa memimpin, mengunggulkan anaknya menjadi wakil presiden. Ya, SBY boleh dikatakan tidak dapat mengunggulkan, ya, malah jadi menteri. Untuk calon gubernur aja dulu kalah. Kan Megawati juga tidak pernah ingin mengunggulkan anaknya jadi presiden. Ketika itu pernah ada isu-isu si Puan dijadikan, ya, tapi ya, katanya tidak. Itulah gambaran bahwa perpolitikan di Indonesia dengan pemecatan 27 kader PDIP gara-gara ada Jokowi, juga kader yang dipecat, maka suasananya menjadi lebih hangat, menjadi lebih apa ya, banyak perbincangan ya tentang Jokowi secara khusus, ya. Dan faktanya selama di Solo juga masih banyak dikunjungi orang, ya. Presiden Prabowo pun berkunjung ke sana, ketua MPR yang sekaligus sekjennya apa Gerindra juga berkunjung ke sana, calon kuat Partai Persatuan Pembangunan juga berkunjung ke sana, calon-calon yang diendos gubernur kemarin juga datang ke sana. Nah, itulah gambaran tentang pemecatan Joko Widodo. Yang Joko Widodo terus melambung namanya, tapi melambungnya nanti positif atau negatif kita belum tahu sampai saat ini. Karena perbincangan-perbincangan dari para pengamat, para politisi ini masih boleh dikatakan ada dua pandangan yang berbeda. Yang satu mengatakan baik, yang satu mengatakan kurang baik. Oke, sampai di sini kita ketemu
pada sesi yang lain yang diunggah dari sahabat usia Mas.